Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safri Linggapraba dari Prodi PMI kelas C3 dengan NIM 04022476. Di sini saya akan mencari statistik deskriptif, uji validitas menggunakan korelasi person product moment, uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha, uji asumsi klasik menggunakan normalitas probability plot dan normalitas Kolmogorov-Smirnov. Yang terakhir, uji hipotesis analisis regresi linear berganda, uji simultan F, uji koefisien determinasi, uji parsial T. Di sini saya akan mengerjakan seluruh ini menggunakan SPSS. Yang pertama, ini saya ada data mentah yang diberikan dosen saya. Ini data mentahnya. Nah, untuk X1 yaitu pemanfaatan teknologi tepat guna, variabel X2 kepemimpinan tokoh lokal, variabel X3 peran lembaga lokal, yang terakhir Y yaitu tingkat kapasitas masyarakat. Di sini saya menggunakan nilai-nilai ini hasil dari nilai skala Likert, yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Cara yang pertama, kita harus mencari total dari masing-masing variabel. Masing-masing variabel yaitu X1.1, X2.2, X3.3, yaitu menjadi total variabel X1. Dengan cara sama dengan sum buka kurung blok yang kolom X1.1 sampai X1.3 tutup kurung enter. Kemudian lanjut dengan klik kolom tadi, pojok ini ada tanda plus, tarik ke bawah terus sampai ke sini, kemudian oke. Nah, kemudian ini sudah otomatis terisi. Dilanjutkan ke kolom X2, X3 dan Y. Kemudian kita berpindah ke aplikasi SPSS. Di SPSS ada data view dan variable view. Untuk mengisi ini kita memasukkan data variabel terlebih dahulu, yaitu X1, X2, X3 sampai Y ini. Yang ini kita copy, kemudian kita kembali ke SPSS yang variabel view, kemudian taruh paling pojok kiri atas, kemudian di copy, dipaste di sini. Udah seperti gini, pastikan variabelnya sudah benar, dan untuk tipe kita pakai numerik karena kita menggunakan skala Likert. Kemudian values kita untuk memasukkan nilai skala Likert tadi. Yang pertama yaitu sangat setuju, yang kedua yang pertama itu sangat tidak setuju, sangat tidak setuju. Yang kedua tidak setuju. Yang ketiga ragu. Yang keempat setuju. Yang kelima sangat setuju.
kemudian kita oke. Nah, kita copy ke yang variabel bebas. Kan yang X1, X2, X3 dan Y ini variabel terikat. Kita berikan yang ini kita copy ke variabel bebas saja. Copy, paste, 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 paste. Udah selesai. Kemudian kita ke mensure, kita ganti ini dengan ordinal. Kita copy untuk yang nilai ini X1 tidak usah diberi, kita menggunakan scale bukan yang ordinal. Variabel bebasnya kita menggunakan scale. Variabel bebasnya kita menggunakan ordinal, untuk variabel terikatnya kita menggunakan scale. Kemudian langkah selanjutnya kita kembali ke Excel, kita masukkan seluruh data dari yang X1.1 sampai ke Y. Kita copy, kita masuk ke SPSS, data view, kemudian taruh ke atas sendiri, paste. Nah, ini sudah masuk semua. Untuk cara mengerjakan yang pertama, statistik deskriptif, kita kembali ke SPSS, kita ke analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian ke frequent ini, kemudian kita masukkan semua variabel bebasnya. Semua variabel bebas kita masukkan, kecuali yang variabel terikatnya tidak usah. Oke. Kemudian kita oke. Nah, kita masuk ke outputnya SPSS. Ini adalah data hasil deskriptif statistik. Kita mengetahui berapa yang tidak setuju, ragu-ragu, sangat setuju. Untuk nilai yang tidak ada seperti sangat tidak setuju ini kita tulis 0 aja, terus tidak setuju ini 3, 26 dan seterusnya. Ini sudah ada. Nah, untuk data ini saya sudah menemukan berapa yang sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Untuk sangat setuju saya menemukan 110, setuju 120, ragu-ragu 49, tidak setuju ada 2, sangat tidak setuju ada 2. Ini hasil pernyataan dari kuesioner tersebut yang kita cari menggunakan SPSS dengan cara yang tadi. Kemudian kita ada uji validitas menggunakan korelasi person product moment. Uji validitas ini berarti kesucian alat ukur dengan apa yang hendak diukur. Artinya alat ukur yang digunakan dalam pengukuran dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Jadi validitas adalah seberapa jauh alat dapat diukur hal atau subjek yang ingin diukur. Untuk cara mencari uji validitas kita kembali ke SPSS. Oke, untuk cara mencari uji validitas menggunakan korelasi product moment,
yaitu dengan cara ke analyze, kemudian correlate, bivariate, kemudian kita masukkan masing-masing variabel, yaitu ini x1 x1.2 x3.3 dan x nya juga sekalian dimasukkan. Ini kita untuk mencari masing-masing pertanyaan, kemudian kita OK. Nah, ini sudah muncul yang hasilnya adalah paling kanan, person correlation paling kanan ini 0,772. Ini adalah hasil dari uji hitung dari ini correlation ini. Untuk sigtutelnya 0,001, yang x1.2 hasilnya 0,874, sigtutelnya 0,001, yang x1.3 nya 0,764, sigtutelnya 0,001. Person correlation yang x1 ini hasilnya 1. Kemudian untuk cara menemukannya, uji validasi sebaiknya dilakukan dengan pada setiap butir pernyataan yang diajukan hasil R hitung dibandingkan L tabel, di mana DF sama dengan N dikurangi 2 dengan signifikan 5%. Apabila hasil yang diperoleh R hitung lebih besar daripada R tabel, maka instrumen tersebut valid dalam melakukan uji validasi pengujian menggunakan ini. Cara mencari R hitungnya tadi menggunakan ini ke output ini, yang ini uji hitung. Untuk cara mencari tabel, untuk cara mencari R tabel, kita menggunakan data yang ini dengan cara DF sama dengan N dikurangi 2. N sama dengan N itu jumlah responden. Jumlah responden kita adalah 90, dikurangi 2 berarti 88. Dan kita menggunakan nilai R 0, nilai alfa 0,05. Kita mencari nilai ke T R tabel, nilai ke 88. Hasilnya ini ya. Ini 0,210. Nah, ini R tabel, R hitung. R tabelnya 2,10. Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka kesimpulannya adalah valid. Untuk selanjutnya, ini data dari uji validitas yang ini dari data mentah ini tadi, hasilnya ini. Untuk selanjutnya, uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha. Dasar pengambilan uji reliabilitas ini Cronbach menurut Wiratna Sujarweni 2014 kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha 0,6. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji sejauh mana keadaan suatu alat pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Pengujian reliabilitas ini dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Cronbach alpha. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel yang ringkas pada tabel berikut. Jika nilai alpha lebih besar daripada nilai hitung, maka
tidak reliable hasil kuesioner tersebut. Untuk cara mencari reliable, kita menggunakan analyze, kemudian ke scale, kemudian reliability analysis. Kita masukkan masing-masing variabel, yaitu yang x1 titik 1, x2 titik 2, x3 titik 3. Kemudian pastikan ini yang model alpha, kemudian di OK. Ini adalah hasil dari reliability. Untuk hasil dari kuesioner yang saya tadi, data mentah tadi, ini sudah saya buat bahwa semua variabel mempunyai koefisien alpha yang cukup baik, yaitu di antara 0,600 sampai 0,800, sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel kuesioner adalah reliable, sehingga untuk selanjutnya item pada masing-masing variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. Nah, ini hasil alpanya lebih besar daripada nilai alpha yang ini, jadi hasilnya, keterangannya adalah reliable ini semua. Kemudian yang ketiga adalah uji asumsi klasik. Yang keempat ya ini, uji asumsi klasik menggunakan uji asumsi klasik menggunakan normalitas probability plot dan normalitas Kolmogorov-Smirnov. Ujian normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal yang dibentuk membuat satu garis lurus dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal. Nilai uji normalitas digunakan dengan menggunakan teknik statistik Kolmogorov-Smirnov. Data dinyatakan berdistribusi normal pada grafik normal Q, NQ, plot. Grafik tersebut dapat terlihat pada gambar hasil ini. Untuk cara mencari normalitas probability plot dan normalitas Kolmogorov-Smirnov di SPSS, yaitu dengan cara analyze, kemudian ke regression, kemudian ke analyze, kemudian regression, kemudian ke linear, kemudian kita masukkan nilai dependent yaitu nilai Y, kemudian nilai independentnya yaitu X1, X2, X3. Nilai Y ini nilai terikat dependentnya, yang nilai X1, X2, dan X3 ini nilai variabel bebas. Kemudian kita pilih plot, pastikan ini ke normal probability plot yang ini ya. Kemudian kita continue, kemudian kita OK. Untuk hasilnya ini termasuk variabel yang normal, karena ini lingkaran-lingkaran ini masih tidak jauh dari garis ini ya. Hasilnya itu tidak di sini, tapi mengikuti jalur garis ini. Berarti ini adalah hasil yang normal. Seperti ini normal. Dasar keputusan pengambilan, jika nilai signifikansi lebih besar 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Untuk selanjutnya yaitu normalitas Kolmogorov-Smirnov. Untuk Kolmogorov-Smirnov ini
cara mencari Kolmogorov-Smirnov yaitu dengan analis, kemudian ke regression, kemudian ke linear, kemudian save. Kita pilih yang residual, kita pilih unstandardized, centang, kemudian continue, kemudian kita OK. Nah, selanjutnya kita ke analyze, kemudian ke non parametric test, kemudian ke legacy dialog, kemudian kita pilih one sample KS, kemudian kita masukkan unstandardized yang ini, kita masukkan, kemudian ini, kemudian kita pilih OK. Nah, ini dari hasil sampel Kolmogorov-Smirnov test. Untuk hasilnya yaitu kita pilih yang asymptotic significant total, yang ini 0,048, yaitu untuk hasil tes tadi yang hasilnya 0,048 kita ambil dari asymptotic significant total. Distribusi normal atau tidak, uji normalitas data dapat dilakukan dengan menguji Kolmogorov-Smirnov satu arah. Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak dengan menilai nilai signifikan. Jika signifikan lebih besar 0,05 maka variabel distribusi normal, dan sebaliknya jika signifikan lebih kecil daripada 0,05 maka variabel tidak berdistribusi normal. Untuk ini ya, ini hasil dari normalitas Kolmogorov-Smirnov. Kemudian uji hipotesis, analisis regresi linear berganda, uji simultan F, uji koefisien determinasi, uji parsial T. Untuk yang pertama yaitu uji hipotesis analisis regresi linear berganda. Untuk caranya kita kembali ke SPSS. Oke, untuk cara mencari linear berganda yaitu kita ke analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear, kita masukkan dependennya Y, nilai terikat, dan X1, X2, X3 untuk nilai bebasnya. Kemudian kita OK. Untuk variabel, untuk analisis linear berganda kita menggunakan koefisien A. Untuk hasil dari nilai tadi kita pindah ke PPT punya saya ini, yaitu cara mencarinya Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 B3 X3 plus B4 X4. Berhubung variabel saya cuma sampai X3, ini cuman 3. Untuk cara mencari A yaitu dengan cara ini, unstandardized B konstan, ini 3,869, ini untuk A. Untuk B1 yaitu 0,079, untuk X2, untuk B2 yaitu 0,72, untuk yang B3 yaitu 0,160.
Ini hasil dari analisis regrensi linear berganda. Untuk uji simultan F, kita bisa menggunakan tabel dari output tadi, menggunakan tabel ANOVA, yaitu untuk nilai F-nya ini, untuk nilai F-nya 19,046. Uji F simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. HO sama dengan tidak terdapat pengaruh Y, X1, X2, dan X3 terhadap tingkat Y secara simultan. H1 terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap tingkat Y secara simultan. Berdasarkan tabel di atas, data pada kolom F di atas, nilai F hitung diperoleh dari nilai 19,046 dan bernilai positif. Sedangkan pada variabel F tabel diperoleh dari nilai DF1 sama dengan jumlah semua variabel dikurangi 1 atau variabelnya tadi kan 4 sama variabel terikatnya, variabel aslinya 3, variabel terikatnya 1, jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Untuk cara mencari DF2N, nilai semua responden dikurangi jumlah semua variabel, atau nilai semua responden saya tadi 90 dikurangi 4 variabel bersama variabel terikatnya sama dengan 86. Pada tabel F yang menghasilkan nilai F tabel sebesar 2,71. Bagaimana cara mencari nilai tabel? Kita menggunakan tabel yang ini. Tabel ini. Cara mencarinya tadi kan nilai DF1-nya 3. Kemudian DF2 yaitu 86, berarti 2,71 yang ini. Kita menggunakan tabel F untuk probabilitas alfa 0,05. Nah, ini hasil dari F tabel tersebut. Tadi nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu 19,046 lebih besar daripada 2,71, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti X1, X2 dan X3 secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat Y. Berarti hasilnya adalah terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap tingkat Y secara simultan. Untuk hasil uji simultan F yaitu itu tadi, H1 diterima, H0 ditolak. H1 sama dengan HA, sama aja. Kemudian uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel dependennya dengan kata lain, koefisien determinasi R2. Ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien relasi R2 ditentukan nilai adjust R2 sebagaimana dapat dinilai pada tabel berikut. Untuk cara mencari uji koefisiensi determinasi, kita kembali ke SPSS. Yang output tadi kita menggunakan model summary yang B ini. Untuk nilai R-nya yaitu ini 0,632A.
Untuk hasil dari pengujian tersebut, yaitu hasil analisis dari data tersebut dengan nilai R 0,632. Hasil yang dapat dilihat pada output model summary dari hasil analisis regresi linear berganda. Berdasarkan output tersebut diperoleh nilai R2 R square sebesar 0,399 atau 0,362 dikali 0,362, atau hasilnya dari adalah 39,9%. Cara mencari ini adalah nilai R square 0,399 dikali 100. Hasilnya 39,9%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh fungsi X1, X2, dan X3 variabel dependen terhadap Y variabel dependen sebesar 39,9%. Artinya variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan sebesar 39,9% terhadap variabel dependennya, sedangkan 60,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabelnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Untuk hasil uji koefisien determinasi yaitu ini. Untuk yang terakhir, uji parsial, uji hipotesis, uji parsial T. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi pada pemanfaat teknologi tepat guna, kepemimpinan tokoh lokal, dan peran lembaga lokal secara parsial atau secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kapasitas masyarakat. Hasil dalam pengujian ini dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini. Untuk cara mencari koefisien ini, kita kembali ke SPSS di hasil output. Ini sudah ada di koefisien A yang ini. Ya, koefisien ini, untuk hasil penelitian saya, sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima, terlebih dahulu menentukan T tabel dengan taraf signifikan 5% atau alfa 0,05, uji dua sisi, dan derajat kebebasan. Cara mencarinya adalah DF sama dengan N nilai responden dikurangi K yaitu nilai variabel, atau 90 dikurangi 4 sama dengan 68. Untuk cara mencari T tabelnya yaitu di Excel ini, T tabel tadi kan nilai alfanya, nilai alfanya 0,05, kemudian kita mencari hasil dari hasil tadi adalah hasil dari semua kuesioner 90 dikurangi jumlah variabel, 90 dikurangi 4 yaitu 86. Untuk hasil dari T tabel yaitu yang ini 1,98861. Kita kembali ke PowerPoint yang saya buat tadi. Untuk hasil yang diperoleh T tabel sebesar 1,98861. Untuk hasil dari uji parsial T ini, HA yang diterima terdapat pengaruh manfaat teknologi tepat guna terhadap tingkat kapasitas secara signifikansi. Kenapa kok H1 diterima? Karena nilai T tabel lebih besar daripada T hitung ini. Ini T hitung ini. Yang ini kan min 0,671. Itu lebih besar T tabel daripada nilai T hitung. Jadi hasilnya HA diterima terdapat pengaruh pemanfaat teknologi tepat guna terhadap tingkat kapasitas masyarakat secara signifikan. Untuk yang X2, yang H1 tidak diterima
yang HO diterima karena nilai T tabel. Nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, yaitu HO tidak terdapat pengaruh kepemimpinan tokoh lokal terhadap tingkat kapasitas masyarakat secara signifikan. Ini HO diterima karena nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Untuk yang terakhir, X3 yaitu H1 diterima karena nilai T tabel lebih besar daripada nilai T hitung. Terdapat pengaruh peran lembaga lokal terhadap tingkat kapasitas masyarakat secara signifikan. Sekian, terima kasih dari saya untuk tugasnya UAS Statistik Sosial mencari statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis menggunakan SPSS ini. Sekian, terima kasih. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.